Hai semua, selamat datang di channel baru ini. Kali ini admin akan menceritakan film Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens. Spesial perjanjian 3 tahun Xiaoyan dan Nalan Yanran. Jangan lupa ya, konten ini adalah full spoiler. Mari nggak usah lama-lama, kita menuju ke videonya. Terlihat Xiaoyan sudah mencapai tangga batu. Di tanah terbuka, tak terhitung murid mistik Clone Sekte membawa segala macam emosi yang berbeda. Di tatapan mereka saat mereka menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu. Mereka tidak asing dengan pemuda yang dipanggil Xiaoyan ini. Hubungan antara Nalan Yanran dan dia sudah menjadi topik dalam percakapan sehari-hari banyak murid mistik Clone Sekte. Tentu saja, setiap kali namanya disebutkan, sebagian besar orang akan menyebutnya mengejek dengan jijik. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalan Yanran, yang statusnya di dalam mistik Clone Sekte sama mulianya dengan seorang putri. Di mata orang-orang ini, tidak diragukan lagi munculnya Xiaoyan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terutama terjadi setelah perjanjian 3 tahun terbesar di dalam sekte. Ejekan ini menjadi semakin kuat. Tentu saja, salah satu alasan untuk mengejek tidak mengecualikan mereka menjadi cemburu. Sebagai pemimpin sekte junior dari Mystic Clone Sekte yang berada di luar jangkauan banyak orang, tak terhitung murid Mystic Clone Sekte melihatnya sebagai dewi di dalam hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu menghadapi wajahnya yang indah yang telah mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan dunia lain. Siapapun yang ingin berhubungan lebih dekat dengannya akan kembali dengan kegagalan. Xiaoyan, sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalan Yanran, akan secara alami dan mudah menerima kecemburuan yang abnormal. Karena cemburu bersama dengan beberapa rumor, murid-murid mistik Clone Sekte ini secara alami akan memiliki kesan buruk tentang Xiaoyan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, sebagian besar dari mereka akan merendahkannya sebanyak mungkin. Muncul seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiaoyan sebagai benar-benar tidak berharga. Namun, saat mereka mengamati pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai, meskipun menghadapi Ki bersatu dari hampir 1000 murid mistik Clone Sekte, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit kagum di dalam hati mereka setelah mereka membuang emosi negatif dalam diri mereka. Hati mereka bersikap acuh tak acuh. Ini tampaknya tidak menjadi sesuatu yang sampah dari Clone Xiao, yang mereka biasa bicarakan tentang yang bisa ia lakukan. Mata cerah Nalan Yanran menatap pria muda dengan sosok yang sedikit kurus, jaraknya cukup dekat. Tatapannya berhenti di wajah yang halus dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih samar-samar mengenali garis besar pria muda itu. Hanya 3 tahun yang telah menggilas kelembutan dan ketajaman pemuda ini. Pemuda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan canggih yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Mengganti itu, menahan diri. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di dalam pikirannya. Tatapan Nalan Yanran sedikit rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu orang yang tidak berguna saat itu sebenarnya akan benar-benar bisa datang ke Mystic Clone Sekte tanpa rasa takut. Apalagi yang tersisa sebagai acuh tak acuh seperti angin sementara tidak mengungkapkan sedikitpun kecemasan atau pucat. Bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid Mystic Clone Sekte. Klan Nalan Yanran. Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosok cantik, tinggi, dan lurus seperti teratai salju yang angkuh dan tak kenal ampun.
Matanya yang cerah menatap Xiaoyan sementara suaranya setenang yang terakhir. Itu adalah kawan kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna, yang tidak bisa menyimpan doki? Di pohon besar itu, Ji Xingtian menatap Xiaoyan dengan sepasang mata yang mengandung keterkejutan. Dia dengan lembut tertawa. Hahaha. Tetapi melihat hal ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan paksa berpura-pura memiliki eksterior yang kuat saat sedang kosong di dalam. Selain itu, bahkan jika ketenangannya beraksi, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan kekuatan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang tua dari Mystic Lord Sekte. Bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Fama, yang jaraknya cukup dekat dari Ji Xingtian sedikit mengangguk. Matanya yang tua dan tajam perlahan menyapu Xiaoyan. Sesaat kemudian dia berhenti di wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba merajut sedikit saat dia berkata, Untuk beberapa alasan yang tidak aku ketahui, dia tampaknya memiliki perasaan yang familiar tentangnya. Hahaha, kamu juga punya perasaan seperti itu. Mendengar ini, Ji Xingtian tertawa pelan. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam ketika dia menatap Xiaoyan dan berkata, Sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat yang sebelumnya. Kerutan di dahi Fama sedikit diperdalam. Matanya berkedip saat dia menoleh ke arah Xiaoyan. Tetapi apakah dia tidak terus mengatakan apa-apa lagi? Hei orang tua Nalan, apakah ini pemuda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari desas-desus itu. Kekuatan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah aku lihat pada orang-orang muda yang aku temui. Mu Cheng menoleh dan berkata, dia tersenyum pada Nalanji, yang matanya berhenti di tubuh Xiaoyan sejak awal. Dia sedikit berseri dalam senyumnya, menantu laki-laki yang ditinggalkan karena dianggap tidak berguna saat ini, bahkan tampak lebih menonjol daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Meskipun Nalanji tidak akan merasakan sakit sampai pada titik di mana dia tidak ingin hidup karena ini, dia sedikit banyak akan merasa sedikit kesal. Ekspresi Nalanji adalah jelek saat dia dengan ganas memotong Mu Cheng dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadanya. Dengan tawa dingin, dia terus memusatkan pandangannya pada pria yang halus dan tampan itu. Emosi di hatinya bergulir. Meskipun Nalanji sudah tahu bahwa itu Xiaoyan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna untuk beberapa waktu. Ketenangan dan kekuatan mental yang saat ini ditampilkan saat ini menyebabkan hatinya merasa terkejut. Di atas keterkejutan ini, dia juga menghela nafas pelan dengan cara yang menyesal. Dengan situasi setelah mencapai titik ini, mengatakan apapun tidak akan membantu mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiaoyan dan Nalanyan akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Lebih baik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja, ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, memungkinkan Xiaoyan untuk menghentikan membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalanji diam-diam merasa sedikit lebih baik. Setelah semua dari bagaimana Nalanji saat melihatnya, pemuda ini pada dasarnya memiliki semua persyaratan untuk menjadi orang yang sangat kuat. Kekuatan mental yang luar biasa, bahkan pelatihan yang luar biasa, dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya demi sebuah janji. Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiaoyan untuk menjadi orang yang kuat akan jauh lebih lancar dan tidak terhalang. Nalanji tidak berpikir bahwa menjadi target dendam milik seorang pria muda dengan potensi tak terbatas adalah sesuatu yang bisa membuat seorang senang. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk menghubungi dengan klan Xiao. Nalanji menghela nafas lembut di hatinya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan perhatiannya ke tanah terbuka. Saat ini, dia hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan dimulai.
Setelah Nalanyaran berdiri, 10 pria berjubah putih di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka dilemparkan pada pemuda berjubah hitam di tangga batu. Ketika mereka saling bertukar pandang satu sama lain, mereka merasa heran. Ketidakpastian dalam hati mereka persis sama dengan apa yang ada di dalam Nalanji dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana seorang melihat Xiaoyan saat ini, seorang tidak dapat melihat klan Xiao, klan yang menderita segala macam ejekan saat itu. "Kamu adalah Xiaoyan dari klan Xiao?" Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan mengamati Xiaoyan. Setelah beberapa saat itu, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiaoyan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini harus memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Mystic Lord. Sejak yang terakhir membuka mulutnya, orang-orang tua di sekitarnya mengenakan jubah yang sama tetap diam. "Aku pena pertama dari sekte awan berkabut Yunleng." Sebelum Xiaoyan dapat menjawab, lelaki tua itu hanya melanjutkan sesuka hatinya dan berkata, "Pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh aku yang lama. Tujuan kompetensi kali ini adalah belajar dari satu sama lain. Berhenti ketika kamu hidup dan mati didikte oleh surga." Suara lembut tiba-tiba terdengar mengganggu kata-kata Yunleng. Tatapan di tanah terbuka berbalik ke arah suara. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang tenang itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak berharap bahwa itu Xiaoyan benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus Mystic Lord Sekte, yang sekte telah berfokus pada perawatan. "Hahaha, seorang pemuda yang berani." Di atas pohon tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat ibu jari mereka di Xiaoyan. Mata Nalanyaran terangkat sedikit. Dia menyaksikan pemuda berjubah hitam di depannya. Dalam gelap mata yang kurang tampak sebagai cahaya yang berdenyut dan berfluktuasi, yang sulit disembunyikan. Apakah itu kebencian? Beberapa saat kemudian dia menganggukkan kepalanya. Suaranya keren. "Sesuai keinginan kamu." Mendengar jawaban Nalanyaran, Yunleng merajut alisnya sedikit bersama. Gangguan mendadak dari Xiaoyan telah menyebabkan pena pertama ini yang memegang posisi yang cukup tinggi di Mystic Lord Sekte menjadi tidak senang. Dia juga menyadari bahwa Xiaoyan sudah dihapus dari reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun, bakat Nalanyaran juga tidak lebih rendah dari miliknya. Selain itu, ada Mystic Lord Sekte yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yunleng tidak optimis terhadap peluang Xiaoyan. "Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan beberapa kelonggaran dalam semua hal yang kamu lakukan. Tetapi karena kamu telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesukamu. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga." Yunleng melampaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Busur diangkat di sudut mulut Xiaoyan. Di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Tinggalkan beberapa kelonggaran. Saat itu, Nalanyaran telah kejam. Apakah ada yang memintanya meninggalkan ruang untuk orang lain? Tangan Xiaoyan perlahan memegang ganggang penguasa. Dia tiba-tiba menariknya keluar dan penguasa suara berat membawa suara angin yang berkompresi. Itu miring ke tanah dan angin sepoi-sepoi diciptakan dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Sebuah doki berwarna hijau menyelimuti permukaan tubuhnya saat Xiaoyan menatap Nalanyaran. "Aku telah datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari kita selesaikan semua dendam masa lalu kita. Mohon bayar kembali semua penghinaan yang telah kamu berikan kepada klan Xiao saat itu." Nalanyaran mengeluarkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna emerald menyala di jarinya melintas. Sebuah pedang berwarna hijau pucat panjang muncul.
Tepi pedang sedikit miring, mencerminkan kedinginan yang lebat di bawah sinar matahari yang menuangkan. Mata cantik Narayana saling bertukar pandang dengan sepasang mata hitam gelap itu. Dia menghela nafas dengan sedikit menyesal ketika dia berkata, "Aku bertanggung jawab atas pernikahan aku sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, aku tidak berpikir bahwa itu melakukan kesalahan saat itu. Aku berhak memilih nasibku. Mungkin beberapa tindakan aku tidak pantas ketika aku memilih. Namun, aku pikir aku masih akan membuat pilihan ini bahkan jika aku dapat kembali ke masa lalu." "Tindakan kamu tidak pantas," Xiaoyan tertawa pelan. "Hanya tindakan tidak pantas yang sederhana dan dia ingin menjauh dari tingkah lakunya yang kasar dan tidak masuk akal. Apakah ini tidak terlalu sederhana?" Ekspresi Xiaoyan secara bertahap kembali ke tidak peduliannya. Telapak tangan memegang ganggang penguasa menjadi semakin ketat. Sesaat kemudian kakinya tiba-tiba melangkah maju di tempat mendarat. Permukaan batu hijau keras sebenarnya memiliki beberapa garis retak menyebar. Sebuah doji berwarna hijau dan ganas yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau dengan keras melonjak di permukaan Xiaoyan. "Mari kita mulai." Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Hehehe.